God Lovers, saya percaya bahwa hari ini kuasa Roh Kudus melingkupi setiap kita, memulihkan setiap kita, dan menjadikan kita baru di hadapan Tuhan. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, memulihkanku, memulihkan kami Bapa. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Shalom God's Lover, kembali dalam program Words from Heaven. Hari ini saya kepengen membahas tentang kemalasan. Saya kasih judul Stop Kemalasan. Amsal 13 ayat 4 mengatakan hati si pemalas itu penuh keinginan tetapi sia-sia, sedangkan hati orang rajin itu diberi kelimpahan. Seringkali yang jadi masalah orang Kristen tuh bukan kurang doa, bukan kurang ibadah, tetapi kadang-kadang males gitu. Udah terima janji Tuhan, udah nangkep firman, tapi seringkali gak dikerjain. Nah, kita ngomong dengan jelas, seringkali kita ini penuh keinginan, tapi sia-sia karena kita gak rajin melakukannya. Nah, kemalasan atau
ketidakkeproduktifan dalam hidup seseorang itu akan merugikan banyak orang. Gak cuma orang sendiri yang malas ini, tetapi juga bisa membawa pengaruh buat sekelilingnya. Nah, yuk kita coba cek apakah kita ini orang malas apa enggak ya. Supaya ketika Anda mendengar firman ini, Anda kalau merasa, wah aku ternyata orang malas nih, yuk kita bertobat bersama-sama. Amsal 26 ayat 13-16, saya akan baca dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Alkitab mengatakan, si pemalas itu suka tinggal di rumah. Ia berkata, ada singa di luar, aku bisa diterkam di tengah jalan. Ciri orang yang malas pertama itu orangnya suka main aman, ya. Dan ujungnya apa? Kebanyakan alasan. Baru di challenge sedikit sudah, wah rasanya kalau aku keluar rumah nih, kalau aku kerjain ini, wah rasanya bakal mati nih, rasanya bakal nggak bisa nih, rasanya bakal nggak jalan ini. Alasannya kebanyakan gitu. Nggak berani ambil resiko, bukan karena dia nggak bisa, tetapi karena memang malas aja. Yuk bertobat yuk. Kalau ada sebuah tantangan yang Tuhan izinkan datang dalam kehidupan kita, beranilah buat melangkah. Jadilah orang rajin. Orang rajin itu gak suka main aman. Dia berani ambil resiko dan tidak kebanyakan alasan. Itu yang pertama. Yang kedua, firman Tuhan mengatakan orang pemalas, orang yang malas itu seperti pintu berputar pada engselnya. Begitulah si pemalas membalik-balikan badannya di atas tempat tidurnya. Ciri orang yang malas kedua adalah kebanyakan tidur. Kerjanya kurang, kebanyakan tidur. Orangnya gak aktif, gak pernah mau melatih diri. Coba kita lihat hidup kita. Jangan-jangan apa yang firman Tuhan katakan itu gak terjadi dalam hidup kita. Karena apa? Kita gak melatih diri kita. Kita selalu cuma ada di tempat yang sama, seperti pintu berputar pada engselnya. Kita gak kemana-mana, gak mau ikutan workshop, gak mau belajar lagi, gak mau menganalisa apa yang sedang kita kerjakan lagi. Hari ini firman Tuhan dengan jelas mengatakan jangan seperti pintu berputar pada engselnya. Bangun dari tidurmu, bangun hidupmu, belajar hal yang baru. Percayalah ketika kau berani melangkah dengan iman, ada kepercayaan Tuhan yang baru yang bisa dinyatakan buat hidupmu. Yang ketiga, firman Tuhan mengatakan ada orang yang malas bukan kepalang, menyuap makanan ke mulutnya pun ia enggan. Ini makanan sudah ada di sendok gitu, tinggal dimasukin mulut aja udah malas. Artinya apa? Orang kalau malas itu suka menunda, suka memulai tapi tidak menyelesaikan sampai akhir. Ayo, siapa yang suka seperti ini? Saya dulu orangnya seperti itu. Suka menunda, akhirnya Tuhan mau kasih kepercayaan juga jadi tertunda. Tiap kali dikasih kepercayaan gak dikelarin sampai akhir. Kalau hari ini Anda dikasih kepercayaan itu anugerah. Selesaikan sampai akhir apapun hasilnya. Berani kerjakan sampai akhir. Percayalah kalau di momen pertama rasanya belum berhasil, coba dan coba lagi. Percayalah engkau akan diberikan kepercayaan dari Tuhan. Tadi firman Tuhan ngomong dengan jelas. Orang rajin itu diberi kelimpahan. Satu poin lagi ini menarik. Alkitab mengatakan si pemalas itu menganggap dirinya lebih berhikmat daripada 7 orang yang memberi jawaban yang tepat. Diomongin orang, dia merasa lebih pintar, lebih jago daripada 7 orang yang bisa kasih jawaban yang benar. Artinya apa? Orang malas itu biasanya sombongnya minta ampun. Gak mau dikasih tahu dan biasanya sok tahu. Hari ini kalau engkau merasa tiap kali kayaknya diomongin orang, belajarlah rendah hati. Siapa tahu ada hal yang baru yang kita memang perlu belajar dari orang lain. Sepandai-pandainya seseorang, kemenangan itu sifatnya dinamis. Kemenangan musim lalu, cara yang sudah ada di musim lalu yang terbaik sekalipun belum tentu relevan buat hari ini. Jadi kalau ada orang kasih masukan, dengarkanlah, jangan merasa sok tahu. Siapa tahu kita membutuhkannya buat musim berikutnya. Saya akan lanjutkan dengan orang yang rajin. Amsal 6:6-8 dikatakan, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya,
Ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Alkitab menuliskan orang yang rajin itu sekalipun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau pengawasnya, artinya tidak ada yang mengawasi, ia tetap melakukan dengan sebaik mungkin. Karena manusia tidak mengawasi, maka Tuhan tetap mengawasi kita. Apa yang kita kerjakan? Di sini dikatakan orang yang rajin itu menyediakan rotinya di musim panas, mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Artinya apa? Dia selalu punya rencana, punya strategi, gak asal langsung take action. Belajarlah dari semut, Alkitab mengatakan, punya planning, punya strategi, baru beraksi. Saya dulu ini orangnya malas, tapi karena terbentur beberapa kali keadaan, akhirnya membuat saya mau gak mau harus berubah. Dengan saya menjadi orang rajin, puji Tuhan ada kepercayaan Tuhan yang hari-hari ini datang dalam kehidupan saya. Karena itu yuk stop jadi orang malas. Gak semua orang itu dikasih kepercayaan. Kalau kamu dikasih nafas, dikasih keselamatan dari Tuhan, dikasih relasi, dikasih kesempatan, pakai sebaik mungkin. Karena gak semua orang dipercaya seperti Anda. Jangan sampai kita malas, akhirnya kepercayaan yang Tuhan bisa nyatakan buat kita dikasih ke orang lain. Karena kita jadi orang malas. Jadilah orang yang rajin, bangun pagi, mandi, seger, cari Tuhan, rencanakan, kerjakan satu demi satu. Saya percaya yang terbaik pasti akan Tuhan nyatakan di dalam kehidupan Anda. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, hari ini firman-Mu dengan jelas mengatakan supaya kami jangan jadi orang malas. Ampuni kami kalau seringkali kami banyak alasan, seringkali kami ambil jalur yang aman-aman aja, padahal sebenarnya kami ini malas. Kami seringkali kalau kerja masih harus diawasi, kami gak mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin, kami gak melatih diri kami. Hari ini biar kami gak cuma jadi orang yang beriman. Firman-Mu mengatakan iman tanpa perbuatan itu mati. Ajari hari ini kami jadi orang yang rajin, karena kami percaya setiap kepercayaan yang Tuhan berikan buat kami, kalau karakter kami lebih baik, maka Tuhan bisa pakai kami jadi berkat bagi banyak orang. Ada kepercayaan yang baru yang Tuhan bisa nyatakan dalam kehidupan kami. Firman-Mu mengatakan bagi Tuhan yang bisa melakukan lebih dari yang kami doakan ataupun pikirkan. Biar kami gak berhenti cuma di berdoa, tapi biar kami berani melangkah, kami take action, kami jadi orang yang rajin, konsisten. Kami percaya kelimpahan datang dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih buat firman-Mu, jamah hati kami. Biar mulai hari ini kami jadi orang yang rajin, yang dipercaya sama Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bagi God's lover yang merasa diberkati, bisa membagikan link YouTube ini kepada saudara, kerabat, dan teman. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.